kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ria Risti Santika dengan nomor induk mahasiswa 2019-210277. Saya di sini berkesempatan dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang e-commerce dan digital marketing. E-commerce dalam digital marketing adalah suatu penjualan atau pembelian melalui media elektronik atau menggunakan media internet. Di dalam hal ini, tentu saja kalangan kita, seperti kalangan milenial, tentu saja kita pasti mengenal tentang e-commerce. Contohnya saja seperti di Shopee, Bukalapak, Lazada. Tentunya saja kita pasti pernah membeli barang-barang melalui media platform tersebut. E-commerce tersendiri adalah suatu kegiatan penjualan dan pembelian antara para produsen serta pembeli yang dilakukan secara media elektronik ataupun internet. Tentu saja di dalam hal ini para pembeli dan produsen tidak bertemu secara langsung karena melalui media internet itu sendiri. Tentu saja e-commerce sekarang sedang booming. Seperti terjadinya wabah COVID-19 ini, para masyarakat tidak boleh melakukan bertatap muka secara bebas, maka pilihan jalan satu-satunya untuk membeli apapun sepertinya harus melalui e-commerce. Dalam hal ini, e-commerce juga menjadi platform yang paling digemari untuk saat ini. Lalu saya akan menjelaskan beberapa pengertian dari jenis-jenis e-commerce. Kita mengetahui bahwa ada beberapa jenis-jenis e-commerce. Yang pertama yaitu business to business, yaitu pelaku atau pertukaran transaksi melalui elektronik dari produsen ke resellernya. Lalu yang kedua ada business to consumer atau B2C, di mana produsen melakukan transaksi kepada konsumen akhirnya seperti di Bukalapak, Lazada, ataupun Shopee. Lalu yang ketiga ada consumer to consumer, di mana dalam hal ini consumer pertama bertemu dengan customer kedua melalui platform dari media ketiga seperti di Lazada, Bukalapak. Lalu yang keempat ada consumer to business. Di dalam hal ini, consumer dapat menawarkan jasa ataupun produk kepada perusahaan yang membutuhkan. Contohnya saja di Google Ads. Lalu yang kelima ada business to administration. Apa pengertian dari business to administration? Business to administration merupakan suatu transaksi elektronik melalui media publik seperti bersifat lembaga pemerintah. Contohnya saja seperti di BPJS maupun seperti di pajak.go.id. Lalu yang keenam atau yang terakhir yaitu online to offline, di mana dalam hal ini e-commerce ditarik oleh perusahaan offline atau perusahaan yang bertemu secara langsung melalui penjualannya dan serta pembeliannya untuk dapat memasarkan produknya secara offline juga. Karena seperti kita ketahui, para baby boomers ataupun usia lanjut seringkali lebih percaya melakukan pembelian secara langsung. Maka dalam hal ini, perusahaan offline bisa menarik e-commerce itu. Setelah kita mengetahui dari definisi e-commerce, lalu jenis-jenis dari e-commerce, lalu selanjutnya kita akan membahas tentang metode pembayaran dari e-commerce tersendiri, di mana ada 3 metode, yaitu pembayaran lewat transfer, lalu pembayaran secara elektronik, dan pembayaran cash on delivery. Di mana dalam hal ini pembayaran lewat transfer bisa kita mengerti atau bahkan kita sering mengalami juga karena dalam hal ini pembayarannya bisa melalui m-banking ataupun ATM. Lalu yang kedua ada pembayaran secara elektronik. Pembayaran secara elektronik ini di mana platform tersebut menyediakan pembayaran melalui pembayaran yang dimilikinya. Contohnya saja seperti di Shopee, di mana mereka memiliki pembayaran secara elektronik yaitu melalui Shopee. Lalu yang ketiga atau yang terakhir yaitu cash on delivery atau yang disebut dengan COD. Di dalam hal ini, COD banyak sekali sering kita mengetahui seperti banyak para platform-platform yang menggunakan COD. Seperti di Lazada, mereka banyak sekali penjualan barang
melakukan pembayaran secara COD. Namun dalam hal ini tentu saja seperti tidak efisien karena tetap menggunakan uang kertas dan tentu saja poin-poin yang akan didapatkan atau poin-poin yang dimiliki oleh pembelian secara atau pembayaran secara offline atau online dapat tidak dimiliki oleh pembelian di COD ini karena banyak sekali seperti kalau kita membeli secara offline pasti kita dapat atau tidak memiliki poin-poin yang sudah disediakan atau reward-reward yang dimiliki oleh e-commerce itu sendiri. Tentu saja dalam hal ini COD tentu saja tidak terlalu efisien. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Sabita Mawarda dengan NIM 2019-210305. Nah, di sini saya akan menjelaskan keuntungan bisnis e-commerce. Nah, saat ini jumlah penetrasi internet di dunia saat ini sudah semakin banyak. Tidak mengherankan jika banyak pelaku bisnis yang mulai beralih menjalankan bisnis dengan menerapkan model perdagangan elektronik. Namun, selain potensi pasar yang sangat besar, ternyata bisnis perdagangan elektronik juga memiliki keuntungan lain, yaitu diantaranya, pertama, tidak adanya batasan geografis. Saat memiliki toko fisik, berarti Anda akan berbatasan dengan wilayah tertentu. Namun, hal ini tidak berlaku saat Anda memiliki website untuk perdagangan elektronik, karena kemudahan menjangkau siapapun dan dimanapun tanpa batasan geografis. Selain itu, perangkat mobile yang dimiliki oleh kebanyakan orang juga membuka peluang besar bagi Anda untuk menjangkau calon konsumen Anda. Kemudian, ada biaya lebih terjangkau. Salah satu keuntungan yang menonjol pada bisnis perdagangan elektronik adalah harga yang relatif lebih murah. Hal ini dapat terjadi karena bisnis dengan model ini tidak memerlukan toko fisik. Dengan kata lain, Anda akan menghemat biaya untuk membangun atau menyewa toko. Kemudian ada memudahkan pencarian bagi pelanggan. Keberadaan perdagangan elektronik tentunya sangat memudahkan para konsumen. Jika biasanya konsumen diharuskan mengelilingi toko untuk mencari produk yang diinginkan, hal ini tidak berlaku saat berbelanja di situs e-commerce. Pelanggan hanya perlu mencari nama produk di toko pencarian, maka laman akan memberikan referensi mengenai barang yang dicari. Kemudian ada menghemat waktu. Terkadang banyak orang yang rela untuk melakukan perjalanan jauh untuk membeli suatu barang di toko. Alasannya salah satunya adalah produk tersebut tidak dapat ditemukan di tempat lain. Keberadaan e-commerce tentunya akan membantu pelanggan untuk mengunjungi toko dengan mudah dan cepat dan praktis, tentunya hanya dengan beberapa klik saja. Selanjutnya ada e-commerce itu bukanya 24 jam. Jika toko fisik memiliki waktu kerja yang terbatas, lain halnya dengan perdagangan elektronik melewat situs online yang bekerja sepanjang waktu, 7 hari 24 jam sepanjang tahun. Tentu saja hal ini akan memudahkan pelanggan untuk memesan barang kapanpun dan dimanapun. Karena situs jual online biasanya dilengkapi dengan sistem khusus sehingga dapat menerima pembelian dengan otomatis. Itu sedikitlah informasi mengenai keuntungan yang dimiliki oleh e-commerce. Selanjutnya adalah kelemahan bisnis e-commerce. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa kelebihan dan kekurangan e-commerce harus Anda perhatikan lebih matang, karena bisnis e-commerce masih berpotensi selama Anda tahu bagaimana cara memaksimalkannya. Nah, berikut adalah beberapa kelemahan yang ada pada e-commerce. Yang pertama yaitu hanya mengandalkan teknologi dan informasi yang kuat. Anda harus memiliki dukungan perangkat yang memadai seperti ponsel pintar, komputer, atau laptop, dan juga jaringan internet yang kuat. Jika terjadi masalah dengan internet, maka Anda tidak bisa melakukan transaksi penjualan. Bisa saja konsumen langsung mengalihkan transaksi hanya karena sistem pelayanan Anda kurang bagus. Nah, perangkat elektronik bisa menjadi pendukung kelebihan dan kekurangan bisnis e-commerce. Selanjutnya yang kedua ada belum adanya peraturan atau undang-undang yang mengatur bisnis e-commerce. Kekurangan bisnis e-commerce ini adalah minimnya atau belum adanya peraturan yang mengatur secara spesifik baik nasional ataupun internasional. Selanjutnya ada rawan penipuan. Maraknya penipuan transaksi jual beli online menjadi salah satu momok tersendiri bagi pelaku usaha yang jujur. Konsumen yang memiliki pengalaman kurang bagus bakal malas melakukan pembelian secara online, apalagi budaya pasar
menolak sistem perdagangan secara online yang tidak memberikan kesepakatan pada konsumen untuk menyentuh barang secara langsung. Misalnya saja Anda menjual baju dengan material sifon, katun, polister, dan juga lainnya, sedangkan konsumen masih minim akan pengetahuan dari bahan baju tersebut. Selanjutnya ada produk asli tidak sesuai dengan gambar yang ditampilkan pada website. Nah, banyaknya konsumen yang mengeluhkan transaksi jual beli online karena produk asli tidak sesuai dengan gambar pada websitenya. Apalagi produk asli menggunakan model yang bagus dan juga hasil pemotretan tersebut sangat tidak sesuai dengan realitanya. Agar kelebihan dan kekurangan bisnis e-commerce tersebut bisa teratasi dengan baik, maka Anda harus memilih penjual yang terpercaya. Selanjutnya adalah manfaat e-commerce. Nah, yang pertama yaitu bisa menghemat waktu lebih baik. Jadi, transaksi jual beli produk tidak harus dilakukan secara konvensional atau mendatangi toko fisik. Anda bisa menggunakan e-commerce menjadi media digital yang bisa menghubungkan pembisnis dengan konsumen secara langsung. Selanjutnya ada bisa menjadi bisnis lintas wilayah. Manfaat e-commerce bisa menghadirkan solusi penjualan produk tanpa terpengaruh batas wilayah. Nah, kemudahan e-commerce yang mengandalkan teknologi ini bisa mengirim barang via ekspedisi yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Selanjutnya bisa dilakukan tanpa modal besar. Nah, dari e-commerce sendiri memang menghubungkan penjual dan pembeli tanpa harus ada toko fisik, yang mana tentunya tidak membutuhkan modal besar untuk membangun sebuah toko. Selanjutnya adalah menawarkan fleksibilitas yang tinggi. Manfaat e-commerce bagi usaha Anda adalah penawaran fleksibilitas tinggi untuk konsumen. Konsumen tidak memiliki batasan waktu dan larangan untuk melihat katalog, produk apa saja dan di mana saja. Mereka dapat melakukan order dengan waktu 24 jam penuh setiap hari. Selanjutnya bisa mengembangkan bisnis yang lebih besar. Jangkauan yang sangat luas dengan proses pengiriman yang cepat menjadi tren jual beli di era digital ini. Anda yang ingin mengembangkan bisnis menjadi lebih besar, maka Anda sangat mudah untuk menggunakan e-commerce ini. Tentunya gunakan dan manfaatkan e-commerce untuk mencapai tujuan usaha Anda, karena dengan adanya e-commerce bisa meningkatkan sistem promosi dan branding usaha Anda lebih baik lagi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nabila Nidia Hardianti dengan NIM 2019-210309. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi digital market. Digital marketing adalah suatu proses perencanaan dan pelaksanaan dari konsep, ide, harga, promosi, dan distribusi. Digital marketing juga suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital atau internet. Tujuan digital marketing adalah untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat. Seperti yang kita tahu, penerimaan teknologi dan internet di masyarakat sangat luas, sehingga tidak heran kegiatan pemasaran secara digital dijadikan pilihan utama oleh perusahaan-perusahaan. Akibatnya, perusahaan saling berkompetisi membuat konten yang menarik untuk ditampilkan dalam pemasarannya di dunia maya. Baik, selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan digital marketing. Kelebihan menggunakan digital marketing. Yang pertama, memudahkan kegiatan pemasaran. Digital marketing tak lain adalah kegiatan marketing dengan menggunakan media digital. Memudahkan di sini artinya adalah mudah dalam mendapatkan customer dalam meningkatkan pemasaran. Digital merupakan teknologi untuk mendapatkan customer lebih spesifik, yaitu menjaring customer yang mempunyai minat dengan produk atau jasa, sehingga peluang terjadinya penjualan lebih tinggi, jauh lebih jelas dibandingkan cara pemasaran dengan teknik canvassing seperti menyebar brosur, beriklan di koran, majalah, atau datang ke rumah-rumah secara random. Lalu yang kedua, pemasaran lebih efektif dalam menjangkau customer. Kita bisa menarget ingin berapa jumlah pengunjung yang datang ke website atau toko online kita dalam sehari. Menggunakan beberapa media iklan digital marketing, kita bisa melakukan hal ini. Berbeda dengan toko offline, berapa banyak yang datang kita tidak bisa mengontrol, tergantung pada orang yang datang dan mungkin ramainya pada waktu atau event tertentu saja. Lalu yang ketiga, biaya iklan yang sangat murah. Bidang marketing pemasaran tidak akan pernah lepas
dengan beriklan. Sudah sejak dari dulu bahwa melakukan pemasaran setidaknya akan menggunakan iklan, mulai dari iklan di kolom koran, majalah, radio, hingga televisi. Kita tahu harga iklan di media konvensional harganya jutaan, puluhan bahkan ratusan juta rupiah yang akan sulit dijangkau oleh pebisnis kecil. Sedangkan beriklan di digital marketing bisa mulai dari budget 50.000 per hari untuk Google Ads, Facebook, dan Instagram. Lalu yang keempat, ada data pemasaran. Dalam semua aspek iklan digital, baik sebelum maupun sesudah melakukan iklan, khususnya dengan Google dan Facebook, keuntungan terbesarnya adalah data. Data siapa saja audiens yang melihat iklan, kata kunci yang dicari, gender, usia, minat, dan lokasi. Semua data di atas bisa digunakan untuk mengelola iklan yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, ada kekurangan menggunakan digital marketing, yaitu yang pertama, sulit diterapkan tanpa pengetahuan dan pengalaman. Meskipun Anda mempunyai modal 10 juta untuk mencoba digital marketing sendiri, kemungkinan besar akan sia-sia. Itulah sebabnya banyak perusahaan memilih menggunakan digital marketing agensi. Bahkan dashboard digital marketing yang paling umum digunakan seperti Google Analytics, Google Ads, dan Facebook Ads. Manajer sangat rumit dipahami oleh orang awam yang baru menggunakan. Perlu waktu yang lama untuk belajar dan terbiasa. Lalu yang kedua, membutuhkan passion. Terutama pebisnis yang merasa kesulitan dalam belajar dan menerapkan digital marketing seperti CEO, CEM, dan SMM, karena setiap orang mempunyai passion yang berbeda pada setiap bidang. Sebagai contoh, pekerjaan montir bengkel akan sangat sulit dilakukan jika orangnya tidak mempunyai passion di dunia otomotif. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis digital marketing, yaitu yang pertama ada website. Website sangat berperan dalam menunjukkan profesionalisme perusahaan, membantu konsumen mengetahui bisnis yang sedang kita jalankan, promosi yang hemat, dan media bisnis yang mudah. Lalu yang kedua ada search engine marketing. Upaya untuk membuat website perusahaan mudah ditemukan dalam sistem mesin pencari. Search engine marketing terbagi atas search engine optimization atau SEO dan search engine marketing atau CEM. SEO dilakukan sendiri dengan waktu yang lebih lama dan murah, sedangkan CEM berbayar tetapi lebih cepat. Lalu yang ketiga ada social media marketing. Edarkan platform di media sosial seperti Facebook dan Twitter karena dapat dilakukan dengan biaya yang minim, bahkan gratis. Ini tentu saja dapat meningkatkan brand perusahaan. Lalu yang keempat ada online advertising. Media promosi melalui internet dan berbayar. Ini dapat mendapatkan konsumen lebih cepat dan memuaskan, namun terbilang lebih mahal dibandingkan jenis yang sebelumnya. Lalu yang kelima ada email marketing. Kita dapat memberitahu informasi terbaru mengenai promosi yang sedang berlangsung maupun produk atau jasa terbaru. Lalu yang keenam ada video marketing. Dengan cara ini kita dapat langsung menjelaskan tentang bisnis yang sedang kita jalankan, menjelaskan produk dan cara menggunakan serta menampilkan testimonial pelanggan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sarul Bayu Rafangga dengan NIM 2019-210-250. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi digital marketing. Strategi digital marketing dibagi menjadi 7. Yang pertama ada Search Engine Optimization atau SEO. SEO adalah upaya untuk mengoptimasi sebuah situs agar mendapatkan peringkat teratas dari hasil pencarian. Yang kedua ada Content Marketing. Content marketing yaitu merencanakan, membuat serta membagikan konten tentang perusahaan. Hal tersebut untuk menarik pembaca, mengetahui bisnis, dan memotivasi mereka untuk menjadi pembeli. Yang ketiga ada otomatisasi pemasaran. Otomatisasi pemasaran merupakan teknik otomatisasi tugas-tugas secara berulang
tugas-tugas seperti alur pekerjaan, susunan unggahan konten, serta laporan kampanye. Yang keempat, ada pay per klik PPC. PPC adalah cara untuk mengarahkan traffic ke situs Anda dengan bayaran setiap kliknya. Contohnya seperti Google AdWords. Yang kelima, ada native advertising. Bentuk konten berbayar yang ditampilkan dalam bentuk yang memiliki kemiripan dengan konten media dan penematannya. Yang keenam, ada affiliate marketing. Anda bermitra dengan layanan atau situs orang lain untuk membuat komisi dengan merujuk pembaca atau pengunjung ke bisnis Anda. Contohnya seperti hosting video ADS dengan YouTube. Yang ketujuh yaitu sosial media marketing. Sosial media marketing yaitu Anda mempromosikan brand dari konten di media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, serta Facebook Messenger. Media sosial merupakan sarana untuk membesar-besarkan brand. Selanjutnya ada hambatan-hambatan yang sering dialami digital market. Hambatan-hambatan yang sering dialami digital market itu seperti contohnya ada skill baru digital marketing dan pengadaan perangkat teknologi kultural lama. Sekian dan terima kasih.